wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di Sapa OMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Jadi hari ini sangat spesial ya podcastnya karena kita kedatangan bintang tamu alias narasumber kita, dua mahasiswa cantik yang pastinya sudah berprestasi. Dan ya teman-teman perlu diingat, jadi hari ini yang datang dua, tapi sebenarnya anggotanya ada 5. Nah nanti mungkin bisa dikenalkan langsung oleh narasumber kita hari ini dari Prodi Farmasi. Ini dia, kita sambut ada Kak Arina dan Kak Nimas. Halo Kak. Halo. Bisa disapa dulu teman-teman, kenalan. Ya. Halo, perkenalkan aku Arina Azam Musaada dari Prodi Farmasi, asal aku dari Bojonegoro. Wih, Bojonegoro. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama aku Nimas Kusuma. Aku dari Prodi Farmasi, asal aku dari Gresik. jadi ada Kak Arina dan Kak Nimas. Kak Arina dari Bojonegoro, Kak Nimas dari Gresik. Semester berapa nih Kak? Semester Semester 5. Semester 5. Semester 5 dan Kak Arina sama Kak Nimas ini dan beserta 3 kelompoknya mungkin bisa disebutkan. Untuk 3 anggota saya yang lain ada Irani Agustin, Badia Wulan, dan Nur Saada. Nah itu teman-temannya mungkin nanti yang lihat, yang nonton bisa di komen-komen di bawah, disemangatin untuk podcast hari ini. Karena Kak Nimas dan Kak Arina dan kelompok 3 yang lainnya itu mereka adalah pemenang lomba PKM K2 dalam Pimtanas ya, Pimtanas 2024. Juara favorit ya Kak ya? Iya. Iya. Mungkin bisa disebutin Kak nama produknya ini apa? Jadi kita punya produk, yaitu produknya Trubella Body Scrub 3 in 1. Ini dari kulit buah naga, cangkang telur, dan juga bunga telak. Jadi bahan utamanya itu maksudnya telur ini aja. Kak, apa telur, cangkang telur. Ya, 3 bahan itu merupakan bahan utama kita. Bahan utama. Itu ceritanya gimana sih Kak kok bisa ikut lomba, isengkah atau emang ada motivasi dari dosen atau gimana nih Kak Nimas? Untuk lomba Pimtanasnya sendiri. Iya. Untuk lomba Pimtanasnya sendiri itu kita emang disaranin Kaprodi buat ikut lomba Pimtanas. Jadi kita daftar Hamin 2 ya. Iya. Kita daftar Hamin 2. Setelah itu kita mempersiapkan itu cuma mempersiapkan PowerPoint aja sama latihan. Ya sisa 2 hari itu kita latihan. Terus ya udah gitu, terus kita presentasi. Sempat ada kesalahan tapi bisa di atas. Itu apa sih yang membuat Kak Arina dan Kak Nimas beserta kelompoknya itu termotivasi untuk ikut dan bisa dapat ide kayak gini? Ini menarik sekali ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, produknya ada di sini. Warna ungu cantik ini ya teman-teman. Iya, jadi Kak Arina dan kelompoknya ini sangat mewah sekali ya. Produk yang diciptakan itu scrub teman-teman, body scrub, karena melihat dari polusi di Gresik juga sangat padat ya Kak ya, terutama buat mahasiswa yang pulang pergi ya kuliahnya daerah selatan, daerah utara, kena teriknya matahari, apalagi Gresik ini kota industri. Nah buat teman-teman makanya harus pakai scrub. Biar apa sih Kak? Biar ini melembabkan kulit, bisa mencerahkan juga, bisa meregenerasi sel kulit mati tersebut. Nah, ibaratnya tuh bahasa Jawanya tuh bolot ya kayak. Biar debu-debu di kulit teman-teman tuh terangkat pakai body scrub. Nah, Kak Arina dan Kak Nimas ini menciptakan produk ini. Tadi apa Kak namanya? Trubella Body Scrub 3 in 1. 3 in 1. Jadi selain mencerahkan, melembabkan, satunya itu mengangkat sel kulit mati. Nah, itu sangat-sangat apa ya? Sangat istimewa sekali. Apalagi tadi saya lihat ada cangkang telur. Cangkang telurnya ini berfungsi untuk apa Kak? Yang kasar-kasarnya itu kah atau yang apa? Iya. Iya. Nah itu kok bisa dapat motivasi atau dapat ide cangkang telur itu dan lain sebagainya, itu gimana Kak ceritanya? Siapakah yang menemukan ide kita buat body scrub aja dari gini atau siapa tuh? Awalnya sih kita survei ya Kak. Lihat ada bahan apa yang bisa kita manfaatkan yang untuk membuat produk ini. Kita kan sering melihat kalau di Kota Gresik sendiri banyak penjual-penjual seperti martabak, telur gulung, dan lain sebagainya yang banyak memanfaatkan telur. Nah, telur sendiri kan nantinya ada cangkang telurnya. Nah, cangkang telur sendiri itu belum
dimanfaatkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Biar nggak kebuang sia-sia gitu Iya. ya. Terus pakai itu kakaknya cari manfaatnya terus baru menemukan ide tadi itu. Iya, cari manfaatnya dulu. Terus waktu itu kan ada 3 ya kak ya, ada 3 kelompok lagi, berarti 5 orang. Itu bisa dijelasin nggak itu job desk-nya itu udah dibagi apa aja, siapa yang buat ini gitu nggak? Iya, dibagi. Itu apa aja tuh job desk-nya, biar teman-teman di luar sana juga bisa jelasin. Nanti kalau misal mau buat penelitian biar gampang lah. Kalau saya sendiri kan sebagai ketua atau general manager, kalau Nimas ini sebagai advertising manager, lalu ada Nurul Saada itu production manager, nanti yang bagian produksi. Terus ada Irani Agustin sama Badriah Wulan. Berarti sebelumnya Kak Nima sama Kak Arina ini udah ada nggak produk seperti ini, atau emang baru Kak Arina sama Kak Nimas yang menciptakan produk seperti ini? Di pasaran sih sudah ada ya semestinya kayak body scrub, tapi kan yang berbahan alami mungkin masih sangat jarang. Minim gitu ya. Makanya Kak Nima sama Kak Arina bikin produk body scrub dengan bahan alami, yaitu bunga telang, terus kulit buah naga, sama cangkang telur. Kalau buah naganya nggak bisa? Bisa. Bisa? Iya bisa. Bisa, tapi kan kita manfaatkan limbahnya. Ya. Kalau buahnya sayang sih, mending dimakan. Terus proses validasi kakaknya dari ide sampai jadi produk itu tahapannya seperti apa kak? Untuk tahapannya kita kan survei seperti bahan bakunya itu kita cari-cari keliling seperti di alun-alun dan juga di semua kayak penjual-penjual gitu. Terus kita melakukan uji formulasi mungkin sampai 10 atau 15 kali formulasi atau formula itu sampai akhirnya kita menemukan suatu formula yang paten yang bisa kita produksi dalam skala besar dan juga kita distribusikan. Nah, yang dimaksud formula paten ini menurut kakaknya sendiri sekelompok atau ada yang kayak menguji nih produknya? Untuk formula patennya kita sesuaikan dengan formula baku yang teori yang pernah ada. Seperti cari di jurnal. Oh, jurnal-jurnal. Jadi selain yang membedakan ini dari bahan alami nih sama body scrub di luar sana, itu apa sih kak selain bahannya yang alami sama produk-produk di luar sana? Kita memiliki kemasan tube yang bisa dibawa kemana saja atau travel size. Itu Kan kalau di luar sana kan biasanya kayak puteran gitu ya body scrubnya. Nah, kita kemas dalam bentuk tube, itu kan memudahkan untuk pengaplikasian. terus berarti ini bisa dibuat badan aja ya, tangan, kaki gitu ya? Iya. Iya. Nah, dari awal sampai kakaknya jadi produk seperti ini, tantangan yang paling besar apa nih kak? Atau adakah tantangan yang menurut kakaknya ini kayaknya susah deh gini gitu? Ya itu tadi kayak nentuin formulanya sampai beberapa kali buat formula sampai 10 sampai 15 kali itu yang tantangan terbesar sih gitu. Berarti kakaknya juga kemarin waktu nentuin formulanya itu harus sesuai takaran gitu ya? Iya. Terus pakai dicoba nggak kemarin? Pakai. Dicoba sekelompok gitu ya? Iya. Sekiranya udah oke apa enggak gitu. Terus sampai menemukan formula yang cocok jadi seperti ini nih. Terus kenapa milih warna ungu kak? Karena kan kita memakai pewarna alami dari bunga telang tersebut, jadinya kita memilih ikon kita itu warna ungu. Kan bunga telang tersebut kan berwarna ungu kebiruan gitu ya kak. Langsung kita kombinasikan dengan kulit buah naga. Jadi pas ya bunga telang. Iya, bunga telang sama buah naga kan warna ungu, makanya kemasannya diambil juga warna ungu. Rencana ini nggak kak ada kemasan lain selain yang tube gini? Nggak ada sih, kita Nggak ada langsung Jadi untuk saat ini masih iya. di kemasan ini. Berapa mili sih kak ini? 50. 50 mili. Iya sih teman-teman, ini kalau misal dibawa kemana-mana juga enak sih, kayak travel size juga, jadi masuklah ke tote bag teman-teman. Oh iya, selain itu kak, apa sih nilai tambah kakaknya yang dimasukkan ke sini buat memasarkan ke masyarakat selain dari bahan alami? Terus iya dari segi harga juga, kalau misal dijual gitu mahal nggak segini?
Segini kita jualnya 27.000. 27.000. Nah, itu apa nih Kak nilai tambah yang Kakak masukkan atau inovasi yang membuat nilai tambah ke konsumen ini buat dipasarin? Selain bahannya yang alami, terus kalau tekstur kayaknya sama ya. Jadi ada kayak apa tuh? Butiran-butiran yang buliran-buliran gitu biar bisa ngangkat sel kulit mati. Apa tuh Kak? Selain itu Kak, ada nggak? Ya mungkin itu bahan alami dan juga travel size itu aja sih Kak. Itu. Tapi bahan alami gitu ada ininya nggak sih Kak? Untuk tahan lamanya itu cuma tahan berapa bulan atau bisa sampai tahunan juga? Atau gimana tuh? Bisa juga sih Kak tahan lama, tapi kan kita sesuaikan dengan formulanya itu, seperti bahan-bahannya itu. Kira-kira sulit nggak sih Kak bikin gini? Soalnya kan ya, apalagi mahasiswa kan kelas, kalau misal udah semester 5 apalagi ya, mata kuliahnya tuh udah makin banyak, terus banyak tugas ditambah kakaknya melakukan penelitian kayak gini, harus menyita waktu kakaknya juga, terus pemikiran juga, itu repot nggak sih? Repot juga sih Kak, tapi kan seru, kita mendapat skill dan pengalaman baru. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ikut lomba-lomba nggak usah ragu kali ya, dicoba aja dulu, siapa tahu rezekinya kayak kakaknya nih bisa bikin produk di semester 5 yang matkulnya cukup ini ya, cukup hektik juga karena sudah semakin mendekati tugas-tugas akhir, tapi bisa menyempatkan buat ikut lomba bikin produk. Nantinya ini kakaknya kalau misalnya emang ada lomba lagi gitu masih pengen ikut nggak sih? Kemungkinan masih bisa ikut sih Kak. Masih bisa ikut ya? Iya. Dan kalau misalnya ini kan di PIM Tanas Kak itu bisa diceritain nggak PIM Tanas itu waktu kakaknya lomba tahapannya apa aja tuh, mulai dari proposal sampai jadi produk ini? Awal mulanya sih kita menyetorkan proposal pada ini PKM yang dari Kemdikbud. Lalu kita lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan. Setelah itu kita melakukan presentasi atau PKP 2. Setelah itu ada pengumuman lolos PIMNAS. Nah, kita ini nggak lolos PIMNAS Kak, tapi dari pihak Muhammadiyah sendiri ini mengadakan PIM Tanas. Nah, kita mendapatkan juara favorit di ajang tersebut. Berarti itu kakaknya dapat juara favorit di PIM Tanasnya ya, Iya, PIM PIM Tanas Tanas. 2024. Kakaknya berarti produknya cuma satu, Iya, itu satu. satu, mulai dari proposal sampai jadi produk ini. Nah, itu kira-kira berapa bulan tuh Kak dari proposal sampai jadi produk? Waktunya Dari bulan Februari sih untuk Februari. pembuatan proposalnya. sampai pengumuman favorit itu bulan Bulan Juni. yang PIM Tanas. Oh, yang iya Tanas. PIM Tanas. Yang PIM Tanas barusan sih Oktober. Oh, berarti cukup lama ya, Februari sampai Oktober. Terus ini Kak, apa? Saya masih penasaran nih. Kan buat gini. Terus kalau misal nanti lolos atau misal juara 1, 2, 3 itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau gimana tuh? Kalau ini kakaknya kan favorit. Iya. Nah, kalau misal dilanjutkan atau misal bisa lanjut ke PIMNAS atau apa itu tadi, itu bisa berarti ya? Apa diambil yang juara 1 aja gitu? Untuk ajang PIMNAS dan PIM Tanas ini udah terakhir sih Kak. Gitu. Barangkali nggak bisa dilanjutin ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya? Enggak ada. Oh iya. Kakaknya ini kalau misal bikin gini-gini penelitian itu pakai uang pribadi dulu atau emang udah dapet pendanaan tuh Kak? Kalau sebelum dapat pendanaan kita pakai uang pribadi. Iuran Kita gitu ya? Iya. Habis banyak nggak Kak kira-kira buat produk ini nih? Bis lumayan banyak sih. Lumayan ya. Iya. Tapi waktu kakaknya dapat juara favorit itu ibaratnya kayak apa ya? Balik modal nggak kira-kira? Enggak sih, karena kita juara favorit ini cuma dapat sertifikat aja. Kalau Iya. 1, 2, 3 kan mendapat uang pembinaan. Oh gitu. Tapi seenggaknya teman-teman ini ya pengalaman Iya. ikut lomba dan itu juga sudah sangat
istimewa sekali karena di era gempuran semester 5 Kak Nima sama Kak Arina bisa menyempatkan waktu buat ikut lomba bikin produk ini sudah sangat wow sekali ya. Saya sendiri aja mungkin kalau misal prodi saya tuh bisa bantu promosiin aja sih ya, nggak bisa buatnya teman-teman karena memang harus ada tadi formula-formula yang saya nggak tahu ya, harus belajar sama teman-teman mahasiswa prodi farmasi. Jadi nanti prodi farmasi apa ya, kolaborasi lah dengan teman-teman dari manajemen atau perusahaan buat ngepromosiin produknya ini. Tapi kira-kira Kak, kalau misal ada yang order gitu bisa nggak? Untuk sekarang enggak, karena kita udah close PO. Oh gitu. Iya. Tapi sebelumnya ini ada penjualan. Ada. Oh ada. Iya. Terjual berapa piece itu Kak waktu itu? Sekitar 120-an ya. Iya. Wih, lumayan ya. Itu teman-teman masarin ke teman-teman mahasiswa. Iya, Iya, kita juga ikut ke Car Free Day dan juga Oh, pemasaran gitu. ke Taman Kesehatan GKB gitu sih Kak. Terus respon mereka gimana Kak sama produknya kakaknya ini? Nah, Adakah yang respon positif, positif, negatif itu ada nggak? banyak yang positif sih Kak. Banyak yang positif ya, alhamdulillah. Harusnya kalau misal banyak yang positif bisa nikah di itu jadi jualan usaha kan sangat ini ya. Nanti kalau misal ada jebolan UMG belum lulus tapi udah punya produk terjual berapa ribu piece gitu. Tapi emang ini ya butuh dukungan penuh ya. Ngomong-ngomong dukungan nih, dukungan dari kampus sama dosen pembimbing atau dosen yang membimbing kakaknya waktu lomba itu seperti apa? Boleh diceritain nggak? Dari pihak kampus sendiri sih sangat berkontribusi untuk membantu kita ya Kak. Dari seperti pembuatan proposal itu kita dibimbing dari pihak kemahasiswaan untuk pengkoreksian sudah benar atau belum formatnya. Untuk dosen pembimbing kita sangat-sangat berkontribusi juga, selalu membimbing kita seperti kayak ada masalah atau apa gitu segera mencarikan solusi untuk kita. Gitu. Kalau menurut Kak Nima sendiri, dukungan dari kampus selain dibantu kemahasiswaan itu apa Kak contohnya? Kalau misal kayak tadi, waktu eksperimen formula-formula itu di mana? Di lab Di lab ya. lab kampus 2. Iya, jadi kita juga difasilitasi laboratorium, kita memakai bahan-bahan di laboratorium. Gitu ya. Itu ada dosen yang dampingin atau kakaknya sekelompok sendiri tuh? Biasanya ada yang dampingin dari dosen pembimbing, biasanya didampingin. Tapi biasanya kita juga melakukan formulasi sendiri. Oh gitu Tapi ya. harus atas izin dosen pembimbingnya. Tadi kan berapa kali Kak? 15 kali? Iya. 15 kali itu berapa hari berarti? 15 kali. Atau berapa bulan? 1 bulan. Iya. 1 bulan 15 kali eksperimen ya. Iya. Berarti bahan-bahan yang dibutuhkan juga cukup banyak ya. Karena kan harus kayak ngulang lagi dari awal, terus takarannya juga beda-beda gitu ya sampai menemukan hasil yang maksimal tadi. Dan wanginya juga masih wangi. Itu pakai apa tuh Kak? Kok bisa wangi? Pakai essence. Oh, Essence kayak pengharum gitu. di situ ya. 120 piece terjual dengan kemasan 50 gram ini. Iya. Itu kemasannya berarti pakai box gini. Iya, pakai box. Pakai box. Lumayan mewah ya teman-teman ya, karena ini kan gini nih, terus ada boxnya gini. Ini berarti boxnya emang kayak gini ya? Iya. Lucu nggak sih kayak apa ya yang dinikah-nikah gitu teman-teman? Ini tak liatin ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini formulasinya. Nah ini. Nah kalau misal ada yang order berarti nggak bisa nih Kak. Dalam jumlah banyak wes nggak bisa. Pikir dulu. Pikir-pikir dulu teman-teman, karena mungkin emang udah kesibukannya udah makin itu ya. Farmasi ini kakaknya kalau semester 5 gini udah masuk tugas akhir belum? Sudah. Iya, tapi Sudah. kebetulan Tapi kita kan lolos pendanaan, jadi Uh-huh. kita nggak usah pakai Tugas akhir. Iya. Itu berarti pakai apa dong? Dikonversi. Dikonversi. PKM ini. Iya. Oh ini pengganti Tugas Tugas akhir. akhir. skripsi beda iya. Iya. Diganti gitu aja nih Kak, nggak pakai apa-apa? Iya, pakai ini. Pakai ini maksudnya kan nggak pakai artikel gitu, nggak pakai atau Iya, tetap kita tetap buat luaran. artikel? Tetap buat Oh ada tetap luaran. luarannya. Tapi luaran tuh individu apa? Individu, tapi kan kita bisa bareng-bareng Iya, nih Kak. Ini gimana saya tutupnya teman-teman? Kalau keluar gini, saya taruh sini aja dulu ya Kak ya, nanti mungkin bisa dicoba.
saya biar eksperimen juga ke teman-teman. Oke, selain itu Kak, gimana kakaknya Kak Dimas sama Kak Arina memotivasi teman-teman biar ikut lomba juga? Jadi di Unmu Gresik ini banyak loh teman-teman mahasiswa berprestasi, cuma mereka tuh kadang tuh nggak mau gitu loh untuk apa ya, kayak ayolah expert kita coba lomba ini lomba itu, takut keburu takut nggak lolos, gagal lah apalah. Gimana tuh Kak motivasinya buat teman-teman di luar sana? Jangan ragu sih Kak, kan kita kalau nggak mencoba, kan kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan juga PKM ini seru banget, banyak petualangan yang menyenangkan dan juga pengalaman-pengalaman baru. Kalau versi Kak Dimas gimana Kak? Sama sih Kak, jangan ragu buat nyoba hal-hal baru gitu. Apalagi mahasiswa ya, masih semester 5. Nah kalau bisa ya semester 3 nih, yang semester masih muda nggak sih? Soalnya kan waktunya kan masih banyak tuh. Terus mata kuliah juga nggak seberapa berat, nggak kayak semester 5 ya. Jadi bisa tuh kalau misal teman-teman ikut lomba, dibimbing sama dosen pembimbing pasti ada lah ya. Nggak mungkin dibiarin muncul sendiri gitu, nggak teman-teman. Pasti dibimbing dosen pembimbing. Terus dari segi pendanaan mungkin nanti kita pakai uang sendiri dulu, baru nanti kalau misal lolos dapat pendanaan tuh teman-teman, bisa dikembangin lagi produknya. Seperti kakaknya tadi ada sempat order 120 piece, itu menurut saya sudah wow sekali ya, apalagi masih mahasiswa mampu membuat produk secantik ini, warna ungu janda, oh tidak, ungu muda teman-teman. Nah selain itu Kak, selain kakaknya menyemangati teman-teman atau memotivasi teman-teman mahasiswa, bisalah diajak teman-teman yang masih SMA, MA, SMK kelas 12 nih biar join ke Unmu Gresik, terutama di prodi farmasi. Coba di say hi ke teman-teman. Bisa dua-duanya, gantian nanti. Untuk teman-teman bisa nih gabung ke farmasi karena di sana sudah fasilitasnya sudah oke. Ada laboratorium dan juga banyak-banyak praktikum, sangat-sangat seru. Oke, sangat seru teman-teman. Jadi farmasi nggak hanya belajar apa aja sih Kak di farmasi? Kita belajar editing juga belajar. Kita Editing. belajar apa namanya? Manajemen juga belajar, manajemen. Terus kita belajar buat formulasi, terutama kita juga belajar pelayanan. Tapi nggak hanya tentang obat kan ya? Tidak. Nggak hanya tentang obat kok teman-teman, aman lah, kita bisa belajar banyak hal di farmasi ya. Emang khususnya di kayak apa tuh Kak, obat-obat gitu. Iya. Apa sih namanya, kayak meracik gitu ya? Iya, meracik resep. Gitulah teman-teman. Nah selain itu, selain belajar resep iya, terus manajemen dan lain sebagainya, apa yang menarik di farmasi nih Kak? Banyak praktikum. Banyak praktikum. Iya. Praktikum asik ya berarti ya? Asik. Daripada teori. Teori kan, kalau teori sangat-sangat membosankan, Iya. penat gitu, mendengarkan penjelasan dari dosen aja kan. Kalau praktikum kan kita bisa langsung eksperimen. Oke. Tapi ya sih teman-teman, kalau misal cuma teori aja tanpa praktikum juga kayak apa ya, ibaratnya tuh masih kayak kosong gitu lah. Tapi kalau misal dapat teori, praktik langsung kita meracik sesuatu didampingi sama dosen yang sangat profesional di Unmu Gresik ya, itu sangat seru, apalagi sama teman-teman yang lainnya ya. Jadi kalau buat teman-teman nih di luar sana yang emang basicnya di farmasi, joinlah ke UMG kampus nomor berapa tebak? Kampus Nomor 1 dong, teman-teman. Nomor 1 di Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, itu masih nomor 1. Tepuk tangan dong buat kampus kita. Gak usah ragu pokoknya, apalagi kalau misal pengen join farmasi, langsung aja join ke farmasi. Nanti ketemu sama Kak Dimas dan Kak Arina dan kelompok lainnya. Nanti diajarin gimana caranya ikut lomba PKM, mulai dari proposal ya kan Kak? Dibimbing kan adiknya? Iya, Pasti. Nanti kalau Kak Dimas sama Kak Arina dapat favorit, diusahain teman-teman nanti juara 1. Semoga aja ya nanti ada bibit-bibit berprestasi lagi di Unmu Gresik ini. Oke Kak Arina, Kak Dimas, terima kasih ya buat hari ini telah sharing-sharing produknya. Semoga nanti di perlombaan berikutnya kalau misal ada bisa ikut lagi, bisa makin semangat sampai nanti bisa mendapatkan juara keinginan dari kelompok Kak Dimas dan Kak Arina. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Dimas dan Kak Arina. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya. Nanti kembali lagi di podcast kami di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.